Ada analogi simpel seperti ini. Sebuah peternak punya ide untuk mengembangkan peternakan ayamnya sendiri dari nol. Jadi dia mulai dengan satu ekor ayam, dan kemudian dia menambah lagi satu ekor ayam, dan sedikit demi sedikit akhirnya peternakan itu menjadi besar. Dan tentunya peternak ini mendapatkan banyak untung, guys. Tapi ada satu masa di mana kompetitornya atau mungkin tetangganya, temannya itu nggak tahu, dan yang jelas dia lihat bahwa orang ini sukses hanya dari modal kecil, waktunya juga gak begitu lama. Jadi orang ini berpikir, bagaimana kalau misalnya saya melakukan hal yang sama tapi dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi mulailah orang ini meniru teknik yang dilakukan oleh si peternak kecil-kecilan ini, dan alhasil si kompetitornya ini sekarang dengan cepat punya peternakan yang bisa dibilang lebih besar dan setara, dan akhirnya ya karena berhasil mengejar dan akhirnya beliau ini misalnya punya banyak uang, dia berencana untuk menggulung tikarkan dan mengurangi penjualan dari kompetitornya, yaitu petani kecil ini, peternak kecil ini, dengan cara ya menjual dengan harga lebih murah, dan boom, peternak kecil ini bangkrut karena gak ada yang beli, karena beda jauh dari segi produksi aja ya. Si peternak yang meniru tekniknya ini ya lebih efisien kerjanya, karena ya modalnya lebih besar ya, waktunya lebih singkat. Ini analogi sederhana yang mungkin relate, bahkan ya selalu terjadi di dunia kita saat ini ya. Hampir setiap hari kita melihat hal yang sama, guys. Contohnya kayak tren dulu ya, tren nasi kepal ya, nasi kepal lah. Terus ada juga ini ya, es kepal Milo ya. Bahkan sampai sekarang ya belum ada yang tahu ya siapa sih sebenarnya orang yang pertama kali menemukan tren ini. Yang jelas ya pastinya dia sudah mulai bisa bersaing ya di saat itu, karena ya ongoing viral dan tentunya banyak pesaingnya, kompetitor yang ikut-ikutan gitu. Jadi topik yang bakal saya bahas hari ini adalah tentang orisinil atau pionir dalam suatu bidang atau ide, dan tentu saja yang kedua adalah peniru atau atau bisa dibilang ATM, amati tiru modifikasi. Kita mungkin kalau dulu sering dibilang ya sama guru kita ya, kita setidaknya kalau kita bisa menciptakan sesuatu, kita ATM, amati tiru modifikasi. Dan ya ajaran itu akhirnya melekat ya di dalam diri kita, dan dibuktikan dengan satu ide saja yang viral, semua orang berbondong-bondong buat ikut-ikutan. Dan tentunya ini adalah hal yang sudah lumrah terjadi di negara kita, dan mungkin bukan cuma di negara kita, bahkan di negara luar. Dan ini adalah bisa dibilang naluri manusia ya, naluri alami, dan tentunya ya kita tidak bisa membantah ya, kita punya naluri seperti itu. Jadi mungkin saya akan bahas di sini tentang orisinil alias penemu dengan ATM atau amati tiru modifikasi. Contoh kasus nyatanya ada di Amerika dengan China, di mana dulu pertama kali itu CPU diciptakan di mana, guys? Amerika, untuk kebutuhan perang, dan berkembang sampai sekarang ya. Kan Intel dan AMD kan dari Amerika, guys. Jadi mereka ya bersaing juga ya. Jadi sebenarnya penemu utama adalah Intel, dan kompetitornya yang melakukan ATM, amati tiru modifikasi, tipe modal usahanya itu ya
AMD, dan akhirnya ya karena harganya lebih murah ya AMD lebih bersaing gitu. Dan ini selalu terjadi. Mungkin ada dari kalian yang mungkin mulai ragu nih buat mencoba. Apakah sebenarnya kalau kita ingin mencoba, mungkin peluang suksesnya bakal rendah gitu. Tapi ya kenyataannya bahwa walaupun sekecil apapun peluang untuk keberhasilan, bahkan masih ada kemungkinannya untuk bisa benar-benar survive. Dan mungkin contohnya saja adalah China guys ya. China kalau dibilang ya bisa dibilang mereka punya budaya masih kental banget guys, walaupun budaya dari luar misalnya masuk, mereka tetap punya jati diri mereka ya, budaya mereka gitu. Walaupun sekarang udah ke barat-baratan gitu, tapi masih lah mereka masih punya budaya yang mereka jaga turun temurun gitu. Dan ini ada lagi yang simpel tentang tentang orang yang pertama kali mencoba dan orang yang ikut-ikutan mencoba. Sekarang kalau dibilang ketika kita ingin memulai hal baru, pasti ada kemungkinan besar pasti terjadi kegagalan. Dan selain kegagalan ya kita juga menerima resiko. Ketika kita berhasil, kita akan menerima kompetitor istilahnya. Dan ini bukan hal yang baru ya, ini sudah pasti. Dan ini adalah hukum alam, hukum bisnis, hukum ekonomi, dan semuanya seperti itu. Jumlah manusia di dunia ini kan sampai belasan M, dan tentunya ya kita semua butuh duit ya. Caranya mereka mendapatkan duit adalah melakukan hal apapun, misalnya bekerja, bahkan sampai rela membunuh atau merampas hak milik orang lain untuk mendapatkan uang. Dan ini tidak terkecuali dengan ide yang kita punya. Kadang ide kita ini bisa loh diambil dan dicuri oleh orang lain. Nah terus mungkin apa sih tujuan saya membahas ini? Mungkin saya sedikit sharing aja tentang mungkin pengalaman yang gue alamin dulu ya. Jadi pada waktu itu ya, gue ada mungkin bisa dibilang salah satu konten kreator yang paling pertama lah, yang paling beta ya, masuk di YouTube sekitaran 2010 ya. Itu kan kalau dibilang YouTube kurang dikenal. Dan saya pertama kali dikenalkan itu ketika nyicil HP baru ya. Istilahnya gue minjam duit gitu buat beli HP, dicicil. Itu HP pertama gue. Aplikasi yang ada di depan HP gue adalah yang pertama adalah YouTube. Di sini gue mulai istilahnya tertarik nih. Oh, di sini YouTube selain kita bisa menikmati karya orang lain, kita bisa menciptakan karya sendiri. Dan jadilah demikian, mulai dari hobi gue bisa jadi content creator seperti sekarang ini. Walaupun ya memang sekarang kenyataannya bahwa selama dalam perjalanan ya pasti berliku-liku guys. Bahkan bisa dibilang saya mengalami kegagalan ya, seperti yang kalian lihat sekarang, bahwa ya channelku gagal ya, kena ban ya sama YouTube tanpa alasan yang jelas ya. Tapi seingat gue waktu itu gue bikin konten buat Save Palestine ya guys. Dan yang fatal adalah bahwa ya YouTube kan mendukung Israel, jadi ya langsung hilang channelnya. Tapi dari situ saya selalu belajar bahwa ya di dunia ini selalu punya kesempatan dan probabilitas yang tidak terbatas. Saya tidak percaya saya bisa ada di titik sekarang ini. Saya ingat dulu saya kerjanya jadi anak jalanan, kerjanya istilahnya jadi tukang parkir, ngamen ya. Hidup benar-benar sangat menyenangkan, tapi saya tidak menyangka saya bisa ada di titik seperti ini. Dan tentunya saya sangat bersyukuri apa yang sudah saya jalani selama ini. Mungkin saya selalu menyesali bahwa ya ketika saya jadi pioner, mungkin saya akan menjadi yang pertama buat tergusur dan tersingkirkan di kompetisi yang sengit. Tapi saya selalu percaya bahwa selalu ada peluang baru yang bisa ditemukan.
Nah, tapi balik lagi nih ke konteks utamanya. Jadi di antara orisinil atau amati tiru modifikasi, sebenarnya yang mana sih yang paling bagus sebenarnya? Kalau kita bilang orisinil, kita mungkin saja punya nih permasalahan atau kita punya ide yang istilahnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Tapi ya kadang tidak semua orang punya ide tersebut ya. Jadi hanya beberapa orang yang memang kebetulan saja mengalami kondisi seperti itu di tempat hidupnya ya, dan pada akhirnya menemukan ya suatu pencerahan dan lahirnya ide tersebut. Tapi ada juga pihak lain yang amati tiru modifikasi. Orang ini tidak punya tujuan hidup, orang ini tidak punya motivasi hidup, orang ini hanya melakukan yang penting saya bisa makan, apapun yang terjadi saya harus dapat uang buat makan. Dan terjadilah hal-hal yang istilahnya bisa jadi baik, ambis, oke, baik. Tapi ada juga yang istilahnya negatif, misalnya korupsi, jambret, pencurian, ya pembunuhan, bahkan sampai kudeta dan sebagainya. Dan mulai dari fitnah, ya, fitnah, penyalahgunaan, ya, memanfaatkan privilege yang dimiliki orang lain, ya. Itu biasa terjadi juga di penipuan, ya. Dan itulah dia kenyataannya bahwa ya sekarang kita mau berdiri di sisi mana, guys? Jika kita memilih untuk berdiri di sisi independen alias jadi pionir atau jadi penemu atau pencetus, maka kita juga harus sadar bahwa ya tidak akan semulus itu perjalanannya. Tapi ketika kita menjadi ATM, amati tiru modifikasi, atau jadi plagiator, itu artinya kita sama sekali tidak punya tujuan hidup. Jadi ya kita membahas ini tentunya jadi perenungan untuk kita semua ya. Saya jadi kembali berpikir ya, apakah apa yang saya lakukan sekarang jadi pionir, apakah membawa hasil? Saya pikir belum ya. Saya pikir tidak, dan lebih tepatnya belum sama sekali ya guys. Tapi saya percaya ya, hanya butuh konsisten dan hati yang tulus, dan tentunya sepenuh hati melakukan sesuatu hal. Saya percaya kok tidak ada yang nihil. Bahkan ya bisa jadi apes banget ya gua masuk di industri ini ya. Sama sekali tidak mendapatkan apa yang diharapkan, bahkan ya sampai berujung ke ini ya, ke hukum, ke ranah hukum. Tapi ya saya selalu mensyukuri bahwa ya saya sudah berani mencoba, walaupun tidak selamanya berjalan dengan mulus. Nah, mungkin kalau dari kalian sendiri bagaimana guys? Jujur ya, kalau saya memilih untuk tetap jadi pionir. Walaupun orang tidak mempedulikan saya, walaupun orang tidak paham, orang tidak suka, ya itulah dia suka dukanya jadi seorang pionir ya. Jadi prinsip yang saya selalu pegang adalah lebih baik jadi pionir, punya prinsip, punya tujuan, ya punya pencapaian, punya motivasi, daripada jadi ATM, amati tiru modifikasi sama sekali. Tapi ya tidak punya tujuan hidup, yang penting dapat duit, apapun dilakukan. Ya tentunya salah satunya dengan plagiat dan sebagainya, memperoleh kekuasaan, memperoleh kekayaan, memperoleh apa yang mereka inginkan dengan cara yang tidak sehat. Dan tentunya ya ini jadi bahan diskusi buat kita ya guys. Kalau kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian berada di pihak orisinil atau alias pionir, atau kalian justru mau jadi ya plagiator? Tulis di kolom komentar. Jadi sekian buat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next vlog. Bye bye.